Ya, ini adalah live report dari Legian Bali. Totally bener-bener kosong. Banyak banget toko-toko yang pada tutup. Banyak banget hotel-hotel, toko-toko semua, toko souvenir, toko apalagi ya, klub-klub itu semua pada tutup. Mostly untuk sore-sore apa namanya, orang-orang pada sepedahan doang, dan aktivitas itu di sini dibatasin cuma sampai jam 8 malam, karena kalau lewat dari jam 8 malam nanti pecalangnya itu dia muter-muter buat ngentiin aktivitas. Guys, ini langsung live report dari Legian Bali, which is ini daerah paling crowded, the most crowded area in Bali. Tapi bisa lihat totally kosong melompong. Kita akan sebentar lagi kita bakal jalan ke daerah Kuta nih. Kuta di daerah Beachwalk, Mercure, Hard Rock Hotel Bali. Nah, kita sebentar lagi akan sampai daerah sana. Kak Yunita, kok bisa ke Bali? Iya nih Kak, kemarin karena ada urusan bisnis jadinya ke Bali. Tapi memang ke Balinya melewati apa namanya, persyaratan-persyaratan yang tidak mudah. Harus tes PCR dulu, terus ada surat tugas dan lain-lainnya lah, dan form-form yang memang harus diisi, dipersiapkan di bandara. Bisa dilihat Sky Garden juga tutup. Sky Garden Bali tutup totally. Tadi coba ke daerah Legian tuh, ke daerah Padma Hotel. Padma Hotel itu totally pantainya udah ditutup juga, itu bener-bener sepi banget, nget. Ya, sebentar lagi kita bakal masukin wilayah Kuta nih, Kuta. Guys, lihat toko-toko tuh pada tutup semua tuh. Tuh. Habis semua, habis. Bisa kebayangkan betapa matinya mata pencarian banyak orang di sini. Kaum mayoritas di sini kan bergantung pada industri pariwisata ya. Baik dari tour guide, ada pebisnis restoran, penjual souvenir, driver, lalu apa namanya, penyewa atraksi-atraksi turis, semuanya benar-benar totally dead. Ya, kita berharap semuanya bakal kembali lagi segera normal. Ini sekalian kita virtual jalan-jalan di Legian Bali ya. Guys, tapi untuk mall-mall di Bali tuh beberapa udah banyak yang buka sih. Emang kayaknya dia, kalau di Bali kan nggak ada PSBB, adanya PKM ya. Dan beberapa mall itu kayak udah dibuka gitu loh, kayak Mall Bali Galleria, terus beberapa
mall kayak Biswak juga, itu Biswak tuh udah dibuka tuh Biswak. Ya, kita udah mau sampai nih di Kute, daerah paling ramai Bali. Kita lihat nih sekarang guys. Kalau di hari biasa di sini udah bunyi jedak-jeduk, udah gemerlap ini ya. Lampu-lampu apa itu ada. Nah, lihat guys, bisa dilihat pantai Kute ditutup ya. Ditutup untuk aktivitas. Oke. Ditutup. Karena satu memang yang ada PKM ini, kedua memang arusnya lagi tinggi banget ya. Maksudnya air lautnya lagi tinggi banget. Guys, bisa dilihat ini habis nggak ada lagi nomor bule, nggak ada lagi turis dari mancanegara. Bener-bener mati di sini. Lihat sih, bisa kebayang ya guys. Sepi Pak Leo Setiadi. Bali sepi banget. Lihat, nggak ada kehidupan. Kita nyalain lampu dulu nih. Nah, ini daerah paling ramainya aja kayak gini guys. Ya, semua tutup sudah. Ya guys, tutup. Travel motor, iya Pak. Hotel di sini murah-murah banget. Kayak hotel bintang 3 tuh kayak mereka banding harga cuma 270 sampai 300. Bahkan tuh sekarang banyak hotel jual-jual voucher. Itu hotel bintang 5 itu 500.000 satu malam. Mereka langsung jual kayak 2 malam gitu. 1 juta untuk 2 malam, 1 juta untuk 2 malam. Bisa dilihat ya. Nah, ini mall paling ramenya aja, lihat. Sangat rame banget sama lampu, tapi pengunjungnya sedikit. Ya, lihat guys. Nah, lihat. Ini udah buka guys, tapi bener-bener sepi banget. Ini kayak bukan Bali ya, kayak lagi ada di Raja Ampat ini. Sepi sekali. Sore-sore tuh orang-orang di sini cuman kayak jogging, cuman naik sepeda, jogging. Bro, emang tinggal di Bali ya? Tinggal di Bali sih enggak, cuman regularly datang ke Bali sih memang. Dan kemarin baru banget sampai di Bali 2 hari yang lalu. Tapi persyaratan masuk sini tuh kayak ribet banget. Karena memang harus tesnya tes PCR bukan rapid. Satu, di samping biaya yang mahal. Kedua, hasil tunggu hasilnya yang lama. Itu minimal itu paling cepat 3 hari Pak. Ya, ini orang-orang yang lagi bersepeda ya. Kasih tangan. Ya, ini selanjutnya sampai The Stones Bali udah. Legian Kute bener-bener udah sepi parah. Itu bagian yang paling ramai Bali aja sepi parah. Dan jadi kalian gak usah ngebayangin lah ya, untuk daerah-daerah seperti Ubud, Canggu, terus kayak Uluwatu, Jimbaran, itu udah pasti cuman sisa penduduk lokalnya aja. Nah iya, baru mau tanya gimana regulasinya. Regulasinya yang pertama Pak, saran dari saya jangan dibeli dulu tiketnya. Yang pertama harus dilakukan adalah siapin dulu surat dinasnya dari perusahaan ataupun dari usahanya sendiri. Yang kedua langsung tes PCR. Tes PCR-nya itu paling cepet keluarnya 3 hari ya. Itu tergantung rumah sakitnya masing-masing. Kalau untuk harganya sendiri itu relatif.
paling murah itu 1,8, paling mahal itu 3 juta, balik lagi tergantung rumah sakit. Lalu nanti yang penting itu hasilnya harus negatif. Lalu minta ada surat sehat dari rumah sakit terkait. Lalu setelah itu nanti di bandaranya juga harus ngisi format-format dari Kemenkes tuh Pak. Beberapa disiapin form sama dia dan harus diisi. Dan last but not least-nya, ini yang juga penting banget, kita harus dapetin QR code dari Pemprov Bali. Itu kayak data data diri ya, data diri penduduk dari Pemprov Balinya bisa diakses di daftardiri.pemprovbali.go.id. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Nanti kita dapetin nomor token sama QR code-nya. Nah, itu yang ntar ditanya di petugas bandara. Tanggal 5 kan dilonggarin. Iya sih Pak Leo, kayaknya sih mudah-mudahan dilonggarin. Penerbangan domestik juga akan segera dibuka, mudah-mudahan. Sangat sedih, basically sangat sedih ngelihat Bali kayak gini, karena ya sebagaimana kita semua tahu ya, Bali kan sebagai destinasi utama wisata buat di Indonesia ini, penyumbang devisa terbesar juga buat negara ini ya. Jadi ya berharap semuanya segera membaik ya. Waktu berapa lama di bandaranya itu tepat banget 4 jam. 4 jam karena jam 7 waktu itu saya flight jam setengah 12 siang. Jam 7 udah sampai bandara. Lalu kayak kita ngelaporin dulu tuh, kayak ada petugas TNI-nya. Di bandara tuh banyak banget petugas TNI. Lalu kita nunjukin dulu surat PCR-nya sama surat dinasnya ke dia. Habis itu checkpoint pertama. Checkpoint keduanya kita nanti ke checkpointnya Kemenkes. Kita disuruh isi form. Habis itu kita disuruh tunggu sampai nanti registrasi untuk penerbangan kita dipanggil. Nanti checkpoint ketiga kita dicek lagi. Kita dicek buat diukur suhu tubuhnya sama tekanan darahnya. Ya pokoknya kurang lebih dari masuk checkpoint 1 sampai saya bener-bener nunggu di depan gate keberangkatannya itu ya kira-kira 3 jam lah ya, 3 jam setengah. Pokoknya di depan gate itu saya cuma nunggu sekitar 45 menit lah buat masuk pesawatnya. Jadi juga Bali ini arah Seminyak nih. Kalau tadi udah lihat Legian, Kuta, ini daerah Seminyak ya guys. Biasanya banyak banget yang bule-bule naik motor ya, tapi ini bener-bener udah tidak ada. Tapi kayak somehow someway kayak beberapa bule tuh kayak masih di sini sih, tapi mungkin nggak banyak. Mungkin kayak mereka yang kayak nggak bisa kembali ke negaranya gitu untuk sementara waktu, karena mereka telat juga kan pas kepulangannya. Tapi udah jelas banget hotel-hotel banyak yang tutup. Mudah-mudahan ini nggak berlarut-larut terus, karena kalau berlarut terus ya pasti banyak yang bangkrut. Dan mungkin buat para buat para kalian yang udah jenuh banget 3 bulan stay at home aja, which is itu membosankan banget. Mungkin ini bisa dijadikan destinasi pilihan juga Bali. Kita support dulu destinasi lokal kita, which is itu Bali. Kita support biar rame lagi. Kalau PSBB dibuka masih perlu PCR nggak? Menurut saya sih yang penting tergantung daerahnya sih Pak Leo. Seat pesawatnya jarang-jarang ya. Iya Pak, pokoknya seat pesawatnya itu adalah
si tengahnya itu dikosongin. Pokoknya si tengahnya dikosongin dari depan sampai belakang. Kemarin itu kita juga apa namanya, dikit banget yang terbang, kayak cuman maksimal 50 dari kapasitas apa namanya pesawatnya. Kita belok ke kiri. Nah, ini kita heading ke Seminyak nih, guys. Bong 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 bong. Kareka itu daerah Sentral Kuta. Ya bener, Kak. Nih sekarang kita lagi on the way nih ke Seminyak nih. Habis ini kita mau coba lewatin Lava Vela kali ya, Lava Vela. Lava Vela tempat apa namanya, tempat kesukaan banyak orang ya. Guys, Krista aja sampai pada tutup, guys.
live update dari Seminyak. Daerah Seminyak ya guys. Kita lihat nih daerah paling rame kalau malam minggu. Oh, beberapa kafe sih masih buka nih. Masih ada musik-musik lah. Tapi kita lihat nih La Favela kayak gimana nih La Favela. Guys, masih buka. La Favela seperti apa? Kosong betul. Kosong betul guys, La Favela. Tidak ada pengunjung. Tidak buka. Kita lihat jalan sebentar untuk live update kita dari daerah Seminyak, Bali. Kosong melompong guys. Sedih guys. Seminyak Bali benar-benar sudah menjadi kota yang kosong. Mari kita semua berdoa buat keadaan ini biar segera pulih ya. Ini kalau dibiarin sampai akhir tahun Bali kayak gini, nanti wisatanya berubah jadi wisata horor. Kosong semua guys, biasanya bule-bule berkeliaran guys.
Sedih ya guys. Nanti minta bantuan aja dari semua yang mau jalan-jalan, apa namanya, mau jalan-jalan after pandemi ini. Nanti bisa langsung DM kita aja. Kita tahu semuanya bakal lebih was-was buat jalan-jalan. Tapi kan kalian bisa lakuin solo traveling ya, solo traveling. Nanti kalau misalnya mau apa namanya, suggestion tempat di Bali yang bisa buat solo traveling yang enak. Let's say itu kayak kalian sama keluarga, nanti bisa DM kita, nanti kita bantu. Ataupun nanti Midcasin bakal kasih satu package yang seru deh buat apa namanya, buat liburan di Bali tuh. Jadi kayak nggak cuman kita makan-makan doang, nggak cuman nongkrong di Double Six ataupun sunsetan, tapi kita bakal bikin satu activity yang bakal seru banget pastinya di Bali. So guys, itu aja paling live report dari kita. Tadi kita udah ke Legian, kita udah ke Kuta, kita udah Seminyak, which itu 3 daerah paling crowded di Bali. Tadi barusan dari Bedugul, terus dari Ubud juga, tapi memang honestly they are worse. Quite frankly they are worse. Bahkan mereka sangat jauh lebih sepi daripada ini. Ya nggak tahu juga gimana aktivitas hotel di sana. Yang jelas inilah Bali sekarang, sepi. Bule ataupun foreigner sih masih ada beberapa, tapi mungkin itu yang memang sebelum dari Covid ini mereka udah di sini dan mereka berhalangan untuk kembali ke negara mereka masing-masing. Tapi benar-benar bisa dihitung banget kayaknya kalau kalian jalan pun. Ya untuk PKM di sini masih diberlakukan. Cafe juga masih beberapa dibuka, tapi jam 8 mereka benar-benar udah stop sama pecalang. Oke. So last but not least, doain semoga semuanya segera berlalu. Tetap support untuk apa namanya, wisata-wisata lokal ya habis ini. Oke, stay safe semuanya. Bye bye.